Cepetan, Sar. Nanti disemprot Bu Mimin lagi. Tenang, belum jam 8 kok. Kalau petasan ini meledak, aku jadi Superman nih. Kok baunya aneh ya? Keluar! Cepat keluar! Lina, ke pintu belakang. Nggak bisa, apinya nutup, Sar. Cepat! Sebelum... Aku belum pulang. Pagi itu, udara di Kosambi agak lain dari biasanya. Hangatnya matahari terasa lebih menusuk dan debu di jalanan berterbangan karena truk-truk besar lewat membawa bahan-bahan dari gudang sebelah. Suara ayam berkokok bercampur dengan bising mesin dari kejauhan, dan di antara rumah-rumah kecil yang berjajar di pinggir jalan, ada satu bangunan besar berdinding kusam. Catnya sudah mengelupas dengan tulisan pudar di depan gerbangnya. PT Pancabuana Cahaya Sukses. Itulah pabrik kembang api yang katanya sedang ramai-ramainya produksi menjelang akhir tahun. Buat orang-orang sekitar, pabrik itu adalah harapan. Banyak warga kampung yang kerja di situ, dari bapak-bapak sampai anak muda. Katanya sih, kalau rajin bisa dapat bonus dari bos. Tapi ya, yang namanya kerja di pabrik petasan, orang-orang juga udah tahu risikonya. Cuma, yang namanya butuh, siapa yang sempat mikir soal bahaya? Sari, gadis 19 tahun dari kampung sebelah, baru 2 minggu kerja di situ. Dia orangnya ceria, suka ketawa, dan sering jadi bahan godaan teman-teman karena suaranya cempreng tapi nyenengin. Pagi itu, Sari datang agak telat. Rambutnya masih sedikit basah, bekas keramas pakai air sumur. Dia lari kecil melewati gang sambil bawa kotak bekal plastik yang dibungkus kain merah muda. Di mulutnya masih nyelip roti yang dimakan setengah. "Bu, aku berangkat ya," teriaknya sambil lambaikan tangan ke ibunya yang masih nyapu halaman. Ibunya cuma ngangguk, ngelihat anaknya lari ke ujung jalan sambil senyum kecil. Sari memang semangat banget kerja, apalagi katanya minggu depan mau dapat gaji pertamanya. Dia udah janji bakal beliin ibunya daster baru dan sandal jepit yang gak putus talinya lagi. Begitu sampai di depan pabrik, Sari lihat beberapa teman udah kumpul di dekat gerbang. Ada Lina, yang selalu bawa kipas tangan karena gak kuat panas. Ada juga Anto, tukang bercandanya pabrik yang tiap hari ngelontarin lelocon receh, tapi selalu berhasil bikin orang ketawa. Di samping mereka berdiri Ujang, pekerja senior yang tugasnya ngelas bagian pagar besi di belakang. Umurnya sekitar 40-an, kulitnya legam dan matanya agak sayu. Tapi orang-orang hormat sama dia, karena dia dikenal sabar dan jarang marah. "Telat lagi, Sar," kata Lina sambil senyum iseng. "Kalau kayak gini nanti disemprot Bu Mimin loh." Sari cuma nyengir. "Iya, tadi air sumur kecil, nungguin penuh dulu. Lagian baru jam 8 lewat dikit kan?" "Iya, tapi Bu Mimin tuh suka ngitung menit, bukan jam. Hati-hati aja." Semua ketawa kecil, lalu masuk bareng-bareng ke area pabrik. Begitu masuk, langsung terasa hawa khas ruangan itu. Campuran antara bubuk mesiu, kertas terbakar, dan logam panas. Dindingnya abu-abu, sebagian berlumur jelaga. Lantai pabrik licin karena sisa lem dari pembuatan petasan menempel di mana-mana. Ada belasan meja kerja di tengah ruangan, semuanya berantakan tapi teratur menurut versi mereka. Setiap orang udah tahu bagian masing-masing. Sari duduk di mejanya, mulai gulung kertas kecil buat dijadiin badan petasan. Di seberang, Anto mainin sumbu, ngeraut pakai cutter, sambil nyanyi pelan lagu dangdut dari HP-nya yang speakernya udah cempreng. Suasana lumayan hidup, kayak pasar. Cuma bedanya, ini pasar yang berisi benda-benda gampang meledak. Di bagian belakang, Ujang lagi beresin alat las. Hari itu dia diminta nambal pagar besi yang bolong gara-gara kena becak pas minggu lalu. Bosnya pengen pagar itu cepat diperbaiki biar aman katanya. Tapi ironis, justru kerjaan yang katanya buat keamanan itu nanti bakal jadi penyebab segalanya. Sekitar jam 9 kurang, Sari sempat berhenti sebentar buat minum air. Tangannya lengket dari lem dan wajahnya udah penuh debu halus dari bubuk kembang api. Dia ngelap keringat pakai sapu tangan kecil warna biru. Saat itu, dia sempat ngeliat ke arah Ujang di belakang.
Ada percikan api kecil dari alat lasnya, tapi cuma sebentar. Normal, udah biasa. Tapi anehnya, hari itu percikannya kayak lebih banyak dari biasanya. Kayak api yang gak mau padam. Ujang sempat berhenti, nunduk, terus nyoba matiin lasnya sebentar. Loh, kok kayak basah ya? Gumamnya pelan. Ada semacam cairan lengket di lantai, mungkin dari bahan yang tumpah. Dia gak tahu, itu sisa campuran serbuk petasan yang tadi sempat jatuh waktu anak-anak gudang pindahin bahan ke ember besar. Sementara itu, di luar ruangan utama, ada dua petugas keamanan yang lagi ngobrol santai di bawah pohon mangga. Satunya ngerokok, satunya lagi ngetik-ngetik di HP. Dari luar, pabrik itu kelihatan tenang-tenang aja. Cuma sesekali terdengar suara mesin, suara orang ketawa, dan derit pintu besi. Udara panas bikin daun mangga di atas mereka kayak bergetar malas. Tidak ada yang menyangka bahwa semua ketenangan itu cuma penutup sebelum bencana. Jam menunjukkan pukul 9:10. Sari baru aja nyelesaikan satu gulungan petasan kecil. Dia naruhnya di rak, terus nyalain kipas kecil di dekat kakinya. Anginnya lemah, tapi cukup buat ngusir panas dari lampu neon yang menggantung di atas kepala. "Anto, nanti makan bareng ya?" teriaknya sambil ngibas-ngibasin baju. Anto ngacungin jempol. "Siap, asal kamu yang traktir." "Traktir apaan? Wong aku aja belum gajian." Tawa mereka terdengar sampai ke belakang. Di tengah tawa itu, suara percikan lagi-lagi terdengar. Sedikit lebih keras. Beberapa orang sempat noleh, tapi karena udah biasa, gak ada yang terlalu peduli. "Ah, paling Ujang ngelas lagi," kata salah satu pekerja. Tapi kali ini percikan itu jatuh ke sesuatu yang tidak seharusnya. Di bawah meja kerja, di lantai yang licin, ada tumpukan kertas dan serbuk mesiu yang belum sempat disapu. Hanya butuh 1 detik, satu percikan kecil menyentuhnya. Suara psss terdengar pelan, seperti bunyi korek gas yang hampir nyala. Sari sempat menoleh karena mencium bau gosong samar. Kok bau bakar ya?" katanya pelan. Tapi belum sempat dia berdiri, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu di langit-langit berkedip 2 kali. Suara mesin berhenti sesaat. Semua orang refleks berhenti bergerak, menatap satu sama lain. Hening, cuma kipas kecil yang masih berputar pelan. Detik berikutnya, dari sudut belakang ruangan, muncul cahaya kecil berwarna oranye. Kecil banget, kayak api lilin. Tapi dalam 3 detik, api itu berubah jadi bola besar. Ledakan pertama meletus menghantam dinding kiri pabrik. Suaranya bukan cuma keras, tapi dalam, seperti guntur yang pecah di dalam ruangan. Sari terjatuh ke lantai, telinganya berdenging. Semua orang teriak panik, kursi berantakan, barang-barang jatuh kemana-mana. Dari celah pintu belakang, kilatan cahaya oranye dan asap tebal keluar deras, diikuti suara ledakan kedua yang lebih besar. Warga kampung yang rumahnya cuma beberapa meter dari situ, langsung keluar. Tanah bergetar, atap rumah mereka sampai berderak. Ada beberapa anak kecil nangis ketakutan, dan ibu-ibu lari keluar sambil bawa anaknya. "Allahu Akbar! Ledakan! Ledakan!" teriak seseorang. Asap hitam membumbung tinggi membentuk awan besar di langit Kosambi. Sari masih di lantai, pandangannya berputar, udara panas bikin kulitnya terasa terbakar. Dari belakang, Ujang berteriak memanggil nama orang-orang. "Keluar! Cepat keluar!" Tapi pintu depan sudah tertutup api. Asap semakin tebal. Beberapa pekerja nekat mencoba menabrak jendela, tapi kaca tebal itu hanya retak sedikit. Sari bangkit, nunduk, berusaha jalan di antara serpihan kaca dan serpihan kertas terbakar yang jatuh dari langit-langit. Di luar, suara sirina mulai terdengar dari kejauhan, tapi di dalam, waktunya terasa sangat lambat. Setiap langkah seperti melawan udara panas yang menolak mereka untuk keluar. "Sar, cepat ke sini!" terdengar suara Anto dari arah kanan, tapi suaranya samar. Di antara asap, Sari cuma bisa lihat bayangan orang berlari. Dia menutup hidungnya, batuk koras, dan terus maju meski matanya perih. Dan di detik itulah, terdengar suara ledakan ketiga, paling besar. Suara itu bukan cuma mengguncang bangunan, tapi juga seluruh tanah di bawahnya. Dinding belakang runtuh, dan cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Sari sempat berpikir, apakah ini akhir dari semuanya? Tapi sebelum gelap menelan pandangannya, dia melihat sesuatu, samar, tapi jelas. Seperti bayangan seseorang berdiri di ujung ruangan, diam, menatap ke arahnya. Dan sesaat sebelum semuanya hilang, dia mendengar bisikan kecil di antara gemuruh api. Dari dulu, sudah ada yang menunggu. Asap itu naik tinggi, tebal, dan hitam pekat. Seperti menelan langit pagi Kosambi yang baru setengah cerah. Orang-orang di sekitar pabrik keluar rumah. Beberapa masih pakai sarung, sebagian lain cuma pakai kaos dalam. Di jalan kecil depan pabrik, suasananya kacau. Ada yang nangis, ada yang teriak manggil anggota keluarganya yang kerja di dalam.
Ada juga yang cuma berdiri bengong, gak bisa ngomong apa-apa karena kaget. Ledakan besar barusan bukan kayak suara petasan biasa. Ini beda. Ini kayak bom. Anginnya sampai bikin daun-daun pohon pisang nempel ke dinding rumah. Bau mesiu dan besi terbakar langsung nyebar kemana-mana, bikin hidung perih dan dada sesak. "Ujang masih di dalam!" teriak seseorang. "Anak gue belum keluar, Bang. Tolongin, tolongin!" Suara perempuan paruh baya histeris sambil mukul-mukul pintu gerbang pabrik yang udah panas. Beberapa warga nekat nyiram air dari ember, tapi percuma. Apinya tinggi banget, bahkan air yang disiram cuma nguap sebelum nyentuh tanah. Dari dalam pabrik masih terdengar jeritan. Teriakan orang minta tolong, batuk, dan suara benda jatuh bersamaan. Suara itu pelan-pelan makin jarang, tergantikan bunyi letupan kecil kayak rentetan petasan yang nggak berhenti-berhenti. Lalu datang satu mobil pick-up kecil. 2 orang petugas keamanan pabrik yang tadi sempat lari keluar langsung bantu evakuasi. Mereka pakai kain basah nutupin muka, terus coba dobrak tembok bagian samping yang belum terlalu kebakar. Beberapa warga ikut bantu, mukul tembok pakai linggis dan palu seadanya. Dari balik tembok itu, samar-samar terdengar suara. "Tolong, tolong aku!" Orang-orang makin panik. "Masih ada orang di dalam!" teriak mereka. Ujang, yang tadi di bagian belakang, ternyata masih hidup. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi entah gimana dia masih bisa nyeret diri ke dekat pintu kecil yang udah setengah kebakar. Suara las di belakangnya masih berdesis, dan panasnya kayak neraka. Di sekelilingnya cuma puing dan sisa gulungan kertas yang udah berubah jadi bara. Dia batuk keras, napasnya megap-megap. "Sari, Anto, keluar!" katanya pelan, tapi suaranya tenggelam sama suara api. Dia tahu kalau dia diam di situ lebih lama, dia nggak bakal selamat. Tapi di tengah rasa sakit itu, dia masih sempat lihat sesuatu aneh di dinding belakang. Di antara nyala api, ada bayangan orang, tinggi, kurus, kayak berdiri diam di tengah kobaran. Tapi yang aneh, sosok itu nggak terbakar. Ujang cuma ngelihatnya sebentar, lalu matanya perih banget karena asap. Saat dia buka lagi, sosok itu udah hilang, cuma tinggal siluet api yang menari di dinding. Di luar, suara sirine mulai kedengeran makin dekat. Mobil pemadam pertama datang, disusul ambulans dan truk polisi. Petugas damkar turun dengan cepat, nyalain selang air besar dan langsung semprot ke arah api. Tapi panasnya luar biasa. Api itu kayak nggak mau kalah. Setiap kali disemprot, selalu muncul letupan kecil dari dalam, kayak bahan peledak yang masih aktif. Seorang petugas damkar sempat teriak, "Bahan kimia, ini bukan api biasa, mundur dulu." Tapi warga tetap nekat. Mereka nggak mau ninggalin keluarga mereka yang mungkin masih hidup di dalam. Seorang ibu pingsan di bahu jalan. Suaminya cuma bisa peluk sambil nangis. Ada juga remaja laki-laki yang berlari-lari sambil nyebut nama kakaknya yang kerja di bagian gudang belakang. Asap makin tebal, langit Kosambi jadi abu-abu gelap, padahal baru jam 9:30. Suara petasan yang tadinya cuma bunyi kecil, sekarang berubah jadi gemuruh besar. Sekali waktu dari dalam pabrik terdengar suara duar keras lagi, bikin semua orang tirap refleks. 3 jam berlalu, tapi api masih belum padam sepenuhnya. Pabrik itu sekarang tinggal rangka besi dan tumpukan batu bata hitam. Waktu petugas akhirnya bisa masuk, mereka cuma bisa geleng kepala. Semua di dalam udah hangus. Beberapa tubuh ditemukan di posisi seperti sedang saling berpelukan. Sebagian lain dekat pintu keluar, seolah-olah udah hampir berhasil kabur, tapi kalah cepat sama api. Sari, nggak ada yang tahu dia di mana. Di antara daftar nama korban yang dibawa petugas, namanya belum ditemukan. Ada kemungkinan tubuhnya belum teridentifikasi, atau mungkin dia belum ditemukan sama sekali. Sore harinya, area pabrik dijaga ketat. Polisi pasang garis kuning dan warga dilarang masuk. Tapi banyak yang tetap berdiri di luar pagar, nunggu, berharap. Angin sore yang lewat bawa aroma besi dan asap, bercampur bau anyir yang gak enak banget. Anak-anak kecil duduk di pinggir jalan, diam, gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Di warung dekat situ, orang-orang mulai ngomongin banyak hal. Ada yang bilang ledakan itu karena percikan las. Ada yang bilang karena tabung gas bocor. Tapi ada juga yang mulai cerita hal lain. Katanya beberapa hari sebelum kejadian, malam-malam sering kedengeran suara aneh di dalam pabrik.
Suara kayak orang ngobrol, padahal pabrik udah tutup. Kadang juga ada suara langkah kaki dan benda jatuh. Penjaga malam bahkan pernah cerita, dia sempat lihat bayangan seseorang di area gudang waktu jam 2 pagi. Tapi pas dideketin, nggak ada siapa-siapa. Dan anehnya lagi, ketika hujan turun, di belakang pabrik sering muncul genangan besar, padahal tanahnya tinggi. Katanya dulu sebelum pabrik dibangun, tempat itu bekas rawa tua, tempat orang-orang dulu bakar sampah dan bangkai hewan. Tapi yang paling menyeramkan, menurut cerita orang tua di kampung itu, di bawah tanah bekas rawa itu dulu pernah ada makam kecil. Kuburan orang yang gak dikenal, yang katanya ditemukan waktu proyek fondasi pertama dibangun. Tapi tentu aja, waktu itu gak ada percaya hal-hal begitu. Semua orang cuma mikir soal kerja dan rezeki. Sampai akhirnya hari itu datang. Malamnya, setelah semua padam dan lokasi udah dijaga aparat, beberapa warga masih nongkrong di depan rumah, ngomongin kejadian siang tadi. Langit Tangerang malam itu gelap banget, nggak ada bintang, cuma suara jangkrik dari sawah yang jaraknya udah jauh. Udara lembab dan angin bawa aroma hangus yang belum hilang. Lina, teman Sari yang selamat karena lagi di luar ruangan waktu ledakan pertama, duduk di depan rumahnya, masih syok. Dia nggak ngomong apa-apa dari tadi, cuma melamun. Ibunya ngeliat dari jendela, khawatir. "Lina, udah masuk nak, nanti masuk angin," katanya lembut. Tapi Lina cuma geleng. "Bu, tadi aku lihat Sari, suaranya kecil banget kayak orang mimpi." Ibunya berhenti nyapu, menatap anaknya. "Kamu lihat di mana?" Lina pelan-pelan nengok ke arah jalan, ke arah bekas pabrik yang gelap di kejauhan. "Di situ, Bu, di depan pagar pabrik. Tapi badannya kayak gosong, tapi mukanya masih sama." Ibunya langsung merinding. "Jangan ngomong aneh-aneh." Tapi Lina cuma diam, matanya masih menatap jauh. "Dia ngelambai, Bu, terus hilang pas angin lewat." Di waktu yang sama, salah satu petugas pemadam yang baru pulang dari lokasi juga cerita hal aneh. Katanya, waktu mereka nyemprot bagian gudang belakang, ada suara kayak orang batuk dari balik tumpukan logam. Mereka sempat berhenti, ngira masih ada korban hidup. Tapi pas disamperin, cuma ada tembok gosong dan air yang menetes. Tapi suara itu masih ada, batuk, pelan banget, kayak seseorang yang lagi kehabisan napas. Mereka nyari ke seluruh ruangan, gak nemu siapa-siapa. Petugas itu bilang, "Gua udah lama di damkar, udah sering lihat kebakaran, tapi baru kali ini bulu kuduk gua berdiri kayak gitu." Besok paginya, berita tentang ledakan Kosambi menyebar ke seluruh Indonesia. TV, radio, media online, semuanya ngomongin pabrik petasan yang meledak dan menewaskan puluhan orang. Tapi buat warga sekitar, berita itu bukan cuma angka korban, itu suara, wajah dan keluarga mereka sendiri. Setiap rumah ada yang berduka. Di gang kecil menuju pabrik, bau bunga melati dari tahlilan mulai tercium di mana-mana. Namun, malam ketiga setelah kejadian, hal ganjil mulai muncul lagi. Seorang warga bernama Pak Yanto yang rumahnya paling dekat dengan lokasi pabrik, bilang dia dengar suara letupan kecil dari dalam reruntuhan sekitar jam 2 pagi. Waktu dia keluar buat lihat, dari celah tembok yang udah roboh, terlihat cahaya biru berpendar. Kecil, tapi jelas banget. Kayak nyala api petasan yang hidup sebentar, lalu mati lagi. Pak Yanto cerita, "Saya pikir itu mungkin sisa bara atau apalah. Tapi anehnya, gak hilang-hilang. Saya udah siram pakai air tapi malah muncul lagi di tempat lain." Keesokan harinya, beberapa warga lain juga ngomong hal yang sama. Ada yang bilang lihat bayangan orang lewat di belakang pagar, padahal gak ada siapa-siapa. Ada juga yang dengar suara perempuan manggil-manggil nama, tapi waktu dilihat, kosong. Dan dari semua cerita itu, yang paling bikin merinding datang dari seorang petugas kepolisian yang masih jaga TKP. Katanya, sekitar jam 3 pagi, waktu dia patroli sendirian, dia dengar suara langkah pelan dari arah dalam pabrik. Kayak suara orang jalan di air yang dangkal. Pas dia senter, di antara puing-puing hitam itu, dia lihat sesuatu yang bergerak. Seolah-olah ada sosok yang nunduk, lagi cari sesuatu di tanah. Tapi begitu di senter lebih terang, sosok itu berhenti, menatap balik ke arahnya. Dan yang dia lihat bukan mata manusia, tapi dua cahaya merah kecil bergetar di balik asap. Petugas itu langsung lari keluar, napasnya nggak aruan. Besoknya dia minta pindah tugas. Dan begitulah, setelah api padam bukan berarti semuanya selesai. Justru dari situlah cerita lain mulai terbuka.
cerita yang mungkin lebih gelap dari api itu sendiri. Cerita tentang apa yang sebenarnya bersemayam di bawah tanah pabrik itu jauh sebelum manusia datang dan membangunnya. Dan sampai sekarang, katanya kalau malam-malam lewat depan bekas pabrik itu, kadang masih bisa cium bau mesiu dan dengar suara petasan kecil meletus pelan di kejauhan. Tapi, siapa yang menyalakan? 3 minggu setelah tragedi besar itu, lokasi bekas pabrik masih dikelilingi garis polisi. Tapi sebagian warga mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Meskipun, jujur aja, nggak ada yang berani lewat situ malam-malam. Pagar besi pabrik sekarang miring dan hangus. Sebagian catnya meleleh kayak lilin. Di dalamnya, cuma tinggal puing-puing dan besi berkarat yang bengkok ke segala arah. Namun, yang aneh, setiap sore menjelang maghrib, dari arah pabrik itu kadang terdengar suara, kayak letupan kecil. Bukan petasan, tapi mirip suara korek api yang gagal nyala. Kadang 1 kali, kadang 2 kali, lalu hilang. Warga sekitar sudah mulai terbiasa dengan suara itu. Tapi setiap kali terdengar, suasana kampung langsung sepi. Anak-anak yang tadinya main bola langsung pulang. Ibu-ibu yang lagi nyapu halaman berhenti sebentar dan tengok ke arah pabrik. Semacam kebiasaan baru, takut tapi udah pasrah. Suatu malam, sekitar jam 9, Lina, teman Sari yang masih trauma, akhirnya nekat datang ke lokasi itu. Dia nggak bisa tidur. Setiap malam mimpinya selalu sama. Sari berdiri di ujung jalan, gosong, tapi matanya masih seperti dulu, teduh dan penuh senyum. Tapi yang bikin Lina gemetar, di mimpi itu, Sari nggak pernah ngomong apa-apa. Cuma ngelambai, lalu menunjuk ke tanah. Malam itu, Lina bawa senter kecil, jalan pelan ke arah bekas pabrik. Langit gelap banget, cuma ada cahaya bulan yang separuh. Angin dari arah rawa di belakang pabrik terasa dingin, bawa bau lembab dan tanah basah. Dari kejauhan, pabrik itu kayak bayangan hitam raksasa yang diam tapi hidup. Begitu sampai di depan pagar, Lina berhenti. Senter kecilnya diarahkan ke dalam. Debu, karat, dan potongan logam terlihat di mana-mana. Tapi di tengah reruntuhan, tepat di bagian yang dulu jadi ruangan kerja mereka, Lina melihat sesuatu. Ada semacam cahaya kecil di tanah, kayak nyala api biru yang berkelap-kelip. Dia pelan-pelan melangkah mendekat. Hatinya deg-degan, tapi rasa penasarannya lebih besar daripada takut. Saat dia jongkok di dekat cahaya itu, tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah belakangnya. "Ngapain, Nak?" Lina kaget banget. Pas nengok, ternyata ada seorang kakek berdiri di balik pagar. Bajunya lusuh, rambutnya putih panjang, matanya tajam tapi lembut. "Kamu kerja di sini dulu ya?" "Iya, Kek. Teman saya, Sari. Dia nggak ketemu sampai sekarang." Kakek itu diam sebentar, lalu matanya menatap jauh ke arah reruntuhan. "Kamu tahu nggak, Nak? Dulu, sebelum pabrik ini dibangun, tempat ini bukan tanah biasa." Lina mengerutkan kening. "Maksudnya?" Kakek itu mulai cerita. Suaranya pelan tapi jelas. "Dulu, sebelum tahun 90-an, di sini rawa luas. Orang-orang nggak berani lewat, apalagi kalau udah malam. Katanya di tengah rawa ini dulu pernah ada gubuk tempat orang-orang buang sisa bakaran petasan zaman dulu. Tapi sebelum itu, lebih lama lagi, di masa penjajahan, tempat ini dipakai buat buang mayat." Lina menelan ludah. "Buang mayat?" "Iya," kata si kakek. "Dulu orang-orang bilang dulu di sekitar sini ada benteng kecil Belanda. Waktu pertempuran banyak korban, tapi karena mayatnya terlalu banyak, mereka kubur seadanya, di rawa. Ada yang nggak dikafani, ada yang nggak dikenali. Tahun-tahun kemudian, waktu rawa ini mau dijadiin lahan industri, orang-orang proyek sempat nemuin tulang-tulang. Tapi ya biasa, dianggap remeh. Tanah ditimbun lagi, terus dibangunlah pabrik ini." Lina diam, nggak tahu harus ngomong apa. Angin tiba-tiba bertiup agak kencang, bikin daun-daun bergesekan kayak bisikan. Si kakek melanjutkan, "Kadang, Nak, kalau manusia bangun sesuatu di atas tempat yang belum selesai dengan masa lalunya, tanah itu akan menagih." "Menagih?" tanya Lina pelan. "Iya, menagih nyawa. Bukan karena dendam,
tapi karena seimbangannya terganggu, yang tidur dibangunkan. Lina bergidik, cahaya kecil di tanah yang tadi dilihatnya tiba-tiba padam, tapi dari arah reruntuhan muncul suara pelan, kayak seseorang jalan di atas pasir. "Kek, denger nggak?" Kakek itu menatap tajam ke arah dalam. "Udah, pulang dulu. Ini bukan waktu yang pas buat di sini." "Tapi, Sari," kakek itu menatapnya serius. "Kalau kamu sayang sama dia, doain, jangan dipanggil-panggil." Lina menunduk. Begitu dia angkat kepala lagi, kakek itu udah nggak ada. Hanya suara jangkrik dan germisik daun di kejauhan. Keesokan harinya, warga dikejutkan dengan kejadian baru. Di area reruntuhan bagian belakang, ada lubang besar yang tiba-tiba muncul semalam. Dalamnya kira-kira 1 meter, dan di dalamnya ditemukan tulang belulang manusia. Polisi datang, tapi hasil identifikasi bilang tulang itu udah sangat lama, mungkin puluhan tahun sebelum pabrik berdiri. Tapi yang bikin bulu kuduk merinding, lubang itu tepat berada di tempat yang dulu jadi meja kerja Sari. Sejak saat itu, warga makin yakin kalau tragedi itu bukan cuma kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang memang menunggu di tanah itu. Dan mereka percaya, malam ledakan itu adalah malam ketika tanah menagih kembali apa yang pernah jadi miliknya. Waktu berjalan, bekas pabrik itu sekarang ditumbuhi rumput liar dan semak-semak tinggi. Pagar besinya dibiarkan berkarat, catnya terkelupas semua. Tapi orang-orang masih lewat di depannya setiap hari. Siang hari biasa aja, tapi kalau lewat malam, suasananya beda. Dingin, sepi, dan kadang muncul aroma mesiu samar-samar. Beberapa tukang ojek yang sering nunggu penumpang di jalan situ cerita, kadang mereka lihat sosok perempuan berdiri di belakang pagar. Rambut panjang, diem aja. Mereka pikir itu orang lewat, tapi begitu dilihat lagi, sosok itu udah nggak ada. Pernah juga ada yang dengar suara tawa kecil, kayak anak muda yang lagi ngobrol sambil kerja, padahal pabrik itu udah kosong bertahun-tahun. Sampai suatu malam, seorang jurnalis lokal datang buat liputan dokumenter. Namanya Ardi. Dia bawa kamera dan recorder kecil. Tujuannya cuma satu, mau bikin video tentang tragedi itu, lengkap dengan cerita-cerita mistisnya. Dia datang malam-malam karena katanya mau dapetin footage asli suasana pabrik setelah gelap. Jam 1 malam, Ardi sendirian di dalam lokasi bekas pabrik. Angin berhembus pelan, dan semua yang tersisa hanyalah langkah kakinya sendiri di atas puing. Dia nyalain kameranya, ngomong pelan. "Sekarang saya di dalam lokasi bekas pabrik petasan di Kosambi." Katanya tempat ini masih sering kedengeran suara-suara aneh. Beberapa menit pertama rekamannya biasa aja. Tapi pas dia arahkan kamera ke arah belakang, tempat lubang tulang ditemukan, lensanya tiba-tiba ngeblur. Di situ, di antara kabut debu, muncul bayangan seseorang berdiri. Nggak terlalu jelas, tapi seperti siluet perempuan yang menatap langsung ke arah kamera. Ardi berhenti ngomong. "Halo, ada orang?" Nggak ada jawaban, tapi di headphone-nya, dia dengar suara samar. Suara perempuan berbisik, sangat pelan. "Aku nggak pulang." Suara itu pelan banget, tapi jelas. Keesokan harinya, kamera Ardi ditemukan jatuh di dekat pagar pabrik. Lanya langsung buram, disusul suara langkah pelan menjauh, lalu senyap. Ardi sendiri nggak ditemukan sampai sekarang. Setelah kejadian itu, pemerintah setempat akhirnya mutusin buat nutup total akses ke area bekas pabrik. Tanahnya dikasih pagar tinggi dan dibiarkan kosong. Tapi warga tahu tiap malam tanggal 26 Oktober, tanggal ledakan dulu, dari arah dalam pagar, sering kelihatan nyala cahaya kecil, kayak percikan petasan yang meledak pelan di udara. Dan sampai sekarang, orang-orang di Kosambi masih percaya, tanah itu belum tenang. Katanya, selama belum ada yang benar-benar mendoakan semua yang hilang di hari itu, api itu nggak akan pernah padam. Karena kadang, yang namanya tragedi nggak selalu berakhir dengan sirine dan berita. Kadang ia bertahan dalam bentuk yang nggak kelihatan. Di udara, di tanah, di suara malam yang pelan tapi nggak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, kalau suatu malam kamu lewat di jalan Kosambi yang sepi itu, terus kamu cium aroma mesiu padahal nggak ada orang, jangan berhenti. Jangan nengok, karena mungkin seseorang masih berdiri di balik bayangan itu, menunggu giliran untuk pulang.